Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, gereja merayakan seorang kudus Santa Clara, seorang perawan. Biasanya saudara-saudari, kata-kata terakhir dari orang yang mau meninggal selalu dicatat, diingat, dijadikan sebagai wasiat. Biasanya memang mengungkapkan isi hati dari orang yang mau meninggal, isi hati yang paling dalam. Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Demikian kata-kata atau ucapan Santa Clara yang lahir tahun 1194 di Assisi, pada akhir hidupnya sebagai biarawati. Rasa syukur atas hidup yang segar ini sekaligus mengungkapkan jalan hidup Santa Clara. Pada umur 18 tahun, dia tertarik pada cara hidup Fransiskus Assisi dan lari dari rumah. Dialah Fransiskanes pertama dan memimpin biara pertama San Damiano di Assisi. Salam Agustus Caesar, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini mengajak kita sekalian merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, atau 3 orang saksi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. So, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Suatu hal yang biasa, lumrah, bahwa di antara kita, termasuk kita sendiri, selalu ada orang yang bisa saja kemudian jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekilafan. Seringkali dosa atau kesalahan itu merupakan hal yang mengganggu sebagai jemaat, sebagai sebuah komunitas orang beriman. Seringkali saudara-saudari, kita cenderung untuk menghakimi, cenderung menghukum orang yang bersalah. Atau kadang-kadang kita menjadi pasif karena merasa itu bukan urusan kita. Apalagi kalau kita tidak punya cukup kepandaian, kebijaksanaan untuk menegur secara Kristiani. Apalagi
Kalau kemudian kita mendapat penolakan, itu urusanku pribadi, bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, jemaat Matius yang perikopnya kita baca hari ini menempuh, saya boleh katakan sebagai protokol 3M untuk mengatasi, untuk mengajak orang yang bersalah atau yang kilaf, yang jatuh, yang berdosa itu untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke dalam jemaat. M yang pertama saudari-saudara adalah menegur secara pribadi. Jadi ada pembicaraan pribadi antara kita dengan yang bersangkutan. Di bawah 4 mata tentu saja. Jadi kita berbicara dengan dia, bukan membicarakan dia kepada orang lain yang cenderung menjadi gosip, menjadi fitnah, menjadi pembicaraan liar yang kadang-kadang atau bahkan seringkali tidak menyelesaikan permasalahan. Untuk tidak menimbulkan luka, untuk menjaga martabat pribadi orang, maka protokol yang pertama, M yang pertama adalah menegur secara pribadi atau membicarakan dengan yang bersangkutan secara pribadi. Bukan berbicara dengan orang lain, bukan kemudian kita membuat status di media sosial untuk menyindir, untuk menghukum orang lain yang barangkali bersalah. Cara pertama sekali lagi berbicara dengan orangnya, membicarakan dengan orangnya, menegur orangnya secara langsung di bawah 4 mata. Orang merasa dihargai, orang tidak merasa dipermalukan kalau kita tempuh jalan pertama ini atau protokol M yang pertama ini, menegur secara pribadi. Jadi di sini ada penghargaan kepada martabat pribadi yang bersangkutan, ada privasi, kerahasiaan yang kita jaga, dan kita tidak membawa kemungkinan untuk membicarakan, mempermalukan orang di depan orang lain, di depan banyak orang. Jadi langkah pertama sekali lagi adalah menegur secara pribadi, membicarakan dengan orang yang bersangkutan. Bagaimana kalau ternyata protokol pertama ini tidak berlaku, naik ke protokol yang kedua. Protokol yang kedua adalah membicarakannya di depan saksi. Penginjil Matius dalam perikop tadi mengajak untuk kalau orangnya belum juga mau berubah, jangan putus asa, jangan menyerah. Ajak 1-2 orang atau 2-3 orang lain untuk bersama-sama. Sekali lagi, semangatnya, spiritnya bukan untuk mempermalukan, tapi justru untuk membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Barangkali dengan 2 atau 3 orang yang lain yang mungkin didengarkan, disegani, perkara bisa selesai. Orang bisa berubah kembali ke jalan yang benar. Protokol yang ketiga, saudara-saudari, adalah membicarakannya atau membawa masalahnya di depan jemaat. Di M yang ketiga adalah membicarakannya di depan jemaat. Artinya di depan komunitas yang lebih besar. Kalau cara-cara dari awal tadi tidak berhasil, pada akhirnya jalan terakhir yaitu membicarakannya dengan jemaat. Kalau ini juga tidak berhasil, maka orang ini boleh dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tadi dikatakan dalam Injil, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah,
atau seorang pemungut cukai. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tentu saja kita semua punya potensi untuk jatuh dalam kekilafan, dalam kesalahan, dalam dosa yang bisa merusak suasana hidup bersama, yang mengganggu jemaat yang lebih besar. Karena itu mari kita kita praktekkan protokol 3M tadi di dalam komunikasi, di dalam usaha kita untuk memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki sebagai anggota umat Allah. 3M, pembicaraan pribadi di bawah 4 mata, kemudian membawa 1, 2 atau 3 orang saksi, kemudian kepada komunitas atau jemaat. Itulah cara Kristiani, itulah protokol Kristiani di dalam usaha untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan membabi buta, menghakimi atau menghukum orang, hal yang sebetulnya bisa dibicarakan secara pribadi. Mari kita bawa spirit ini saudara-saudari, sehingga hidup bersama kita di hadapan Allah juga menjadi suatu hidup yang sungguh menghargai martabat pribadi orang. Bukankah saudara-saudari, Tuhan memang menghendaki yang seperti itu, supaya kita menunjukkan perhatian dan kasih kepada sesama yang khilaf, yang jatuh dengan tidak menghakimi atau menghukum, tetapi mengadakan pendekatan pribadi, pembicaraan yang mungkin membuat orang kemudian tidak merasa dihakimi, membuat orang menjadi lebih mudah untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar. Semoga hidup bersama kita saudara-saudari senantiasa menampakkan hidup yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah kami pewarta cinta dan damai-Mu yang menyembuhkan. Berilah kami kebijaksanaan dan keberanian untuk membawa daya kasih dan pengampunan-Mu kepada siapa saja yang membutuhkannya. Semoga dengan demikian kami menghargai martabat pribadi setiap orang sesama sebagaimana Engkau menghargai setiap orang. Bantulah kami agar dalam hidup bersama, di dalam situasi dan kondisi di mana di antara kami ada yang jatuh, yang salah, yang khilaf, yang berdosa, kami menekankan cara-cara Kristiani dalam menyelesaikan masalah, dalam mengajak sesama untuk kembali ke jalan yang benar dan bukan cenderung menghakimi dan menghukum secara membabi buta. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.